Oke, selamat pagi, siang, malam, dimanapun dan kapanpun kalian nontonnya. Di Selamat siang Bapak. Selamat pagi. Maaf, selamat malam. Ini saya sini aku Rizardi Pradipa dan Angel, di sini kita bakal bahas topik apa sih, Jel? bubur itu diaduk apa Enggak, enggak? Enakan nggak Bubur diaduk. tuh enakan diaduk, bumbunya Soalnya nyatu. kalau nggak diaduk Enggak, tuh nggak bisa campur. enggak. Oke, jadi di sini kita bakal bahas MBTI. Hmm. Nah, MBTI itu apa sih, Jel? So nggak tahu sih. Gua tahu, cuma nih penonton pada tahu nggak nih masalahnya? Gua tahu guys, aman guys. Kalian tahu nggak nih? Ya udah, jadi MBTI itu singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator, yang semacam tes kepribadian yang dibuat berdasarkan tipologi Carl Jung. Dia tuh yang bikin terkenal istilah introvert dan extrovert gitulah. Berarti MBTI itu cuma introvert extrovert doang kah? Atau ada yang lainnya gitu? Gak mungkin sih, maksudnya kayak banyak banget orang dikubuinnya berarti- cuman 2. Iya, berarti ada Jadi lagi. tes kepribadian ini tuh ada 4 aspek atau disebut 4 domain ya. Jadi domainnya itu ada pertama introvert extrovert, terus ada sensing dan intuition, terus ada thinking dan feeling, terus ada judging dan perceiving. Mereka masing-masing punya huruf simbol sendiri. Tadi kayak extrovert itu E, introvert itu I, terus judging feeling itu J sama F gitu. Dan seterusnya gitulah, mereka punya simbol tersendiri. Dan itu nanti disatuin jadi satu personality type. Misalnya INTP gitu. INTP. Iya, INFJ gitu. Yang kayak ENSP. nah gitu, ya gitu. Mungkin ya. Nah, itu MBTI, guys. Mungkin kita mulai dari yang pertama nggak sih, kita jelasin? Iya, kayak jelasin domain-domainnya dulu nih. Oke, Introvert, extrovert gimana tuh, Di? introvert itu lebih ke orang yang bisa dibilang tertutup, dan juga kalau mereka dihadapin sama suatu hal, reaksi mereka tuh bakal lebih ke merenung ke dirinya sendiri dulu. Jadi mereka tuh nggak gampang buat ngungkapin perasaan mereka ataupun reaksi mereka. Nah, kalau extrovert sendiri bisa dibilang lebih terbuka gitu ya terhadap lingkungan di sekitarnya ataupun ya pokoknya lingkungannya lah. Dan mereka tuh lebih bisa bercerita secara leluasa ke orang lain, jadi lebih terbuka gitu. Nah, kalau tadi itu introvert susah ngungkapin perasaan, kalau extrovert malah kebalikannya gitu aja. Oke. Berbanding terbalik lah gitu ya. Iya, mereka itu berbanding terbalik. Tapi kadang ada fun fact juga, kalau orang introvert tuh dia bisa jadi extrovert kalau Dia nyaman sama orangnya bukan? bener, kalau dia udah nyaman sama orangnya, sama kalau dia dekat sama keluarganya ataupun orang-orang terdekatnya gitu. Nah, tadi kan udah tuh introvert, extrovert. Lanjut nih kita ke domain berikutnya yang dikenal biasanya dengan sensing atau intuition, S dan N. Oke, kita mulai dari yang S mungkin ya, dari yang sensing. Nah, kalau di ini tuh dia cara lebih ke klasifikasi cara ngumpulin dan ngolah informasi dari lingkungan sekitarnya. Kalau sensing itu lebih ke orang yang percaya sama fakta dan kenyataan yang ada di lapangan secara langsung, secara real. Nah, kalau intuition sendiri atau yang N sendiri, dia lebih ngandelin kayak firasatnya atau intuisinya sama teori yang ada di kepala dia buat apa yang akan terjadi ke depannya gitu, Oke, langsung lanjut aja kali ya. Tadi kan langsung aja. selanjutnya ada domain ketiga, thinking dan feeling. Wah. Atau T dan F. Itu TF gimana tuh? Kalau thinking sendiri ya, thinking sendiri tipe orang yang ngebuat keputusan itu berdasarkan fakta dan data yang objektif atau fakta yang emang udah ada bukti kebenarannya gitu. Dan biasanya bisa dibilang orang yang thinking ini lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam kalau ngelawan feeling. Karena kalau feeling sendiri, kalau ngambil keputusan itu lebih mentingin berdasarkan isi hati mereka, perasaan atau bahkan orang-orang di sekitar mereka. Jadi dia tuh ngambil keputusannya bisa berdasarkan empati dia ke orang lain gitulah. Kalau orang yang feeling gitu, Jal. Tadi udah berapa tuh? Udah 3 ya. Berarti tinggal satu 3 lagi nih tuh. domainnya. Oke. Yang terakhir ada judging dan perceiving atau J dan P. Nah, kalau di domain terakhir ini dia tuh lebih ke gimana sih orang ngejalanin kehidupannya. Kalau judging sendiri, dia tipe orang yang bisa dibilang bukan keras kepala sih, kokoh dan teguh gitu. Jadi kalau ada yang nggak sesuai sama jalan hidup dia,
dia nggak bakal mudah ke bawah-bawah. Jadi tetap teguh pada pendirian. Kalau yang perceiving sendiri, dia lebih fleksibel, lebih mudah beradaptasi sama lingkungan baru. Tapi minusnya itu kadang dia jadi gampang ke bawah kemana-mana. Jadi nggak terlalu ada pegangan teguh sebagai prinsip hidupnya gitulah. Oke. Nah, tadi kan kita udah pelajari nih atau kayak bareng-bareng nih melajari tentang domain-domain yang ada atau kayak penilaian penilaian kepribadiannya itu gimana. Nah, sekarang mendingan kita tanya deh. Bahas MBTI MBTI lu masing-masing. apa sih? Ya, MBTI Oke. kita masing-masing apa? Kalau MBTI gue sendiri itu terakhir gue tes sih ENTP ya. Kalau lu sendiri apa, Angel? Gua INFJ. Oh, ENFJ. Mirip tuh kita. Sama-sama ada IN-nya ya? Iya, sama-sama ada intuition sama introvert. introvertnya. Nah, Oke. Tapi di tiap-tiap itu tuh kan pasti ada cara menghadapi stresnya masing-masing. Iya, beda banget cara kita memprosesnya terutama dalam mengatasi stres. Nah, kalau lu sendiri gimana nih? Sebagai INTP lah, cara INTP mengatasi ya. stresnya gimana? Kalau dari gue sendiri nggak tahu sama kayak INTP lainnya, cuma gue tuh senang buat jalan-jalan keliling kota sendirian, mau naik motor, naik mobil atau apapun itu bebas, dan sambil dengerin lagu. Apalagi kalau suasananya itu udah malam hari dan jalannya sepi. Wah, itu jalan punya lu sendiri dah. Lu mau ngapain aja bebas. Oke. Seru gak sih? Nah, Jauh beda sih sama gue jujur. beda ya? Nah, Jauh kalau lu beda sendiri sih. ngapain tuh buat ngadepin stresnya? Kalau lu kan suka keluar ya? Gue sukanya di rumah. Oh, di rumah? Jadi INFJ mungkin secara umum juga ya. Ini kalau gue lihat-lihat juga INFJ secara umum itu sukanya emang menyendiri, ambil me time. Nah, me time mereka tuh kayak jarang sampai kayak keluar kemana-mana kayak lu gitu. Kayak lebih relaksasi di rumah, entah itu kayak baca buku, meditasi, nonton film, atau juga kayak nyoba-nyoba hobi baru. Dan kebanyakan itu hobinya kalau INFJ cenderung mencondong ke hal yang kreatif. Hal yang kreatif. Iya, jadi misalnya kayak ya itu graphic design lah atau apa yang kayak bisa bikin santai gitu. Dan jujur itu mirip banget sama cara gue relaksasi. Jadi mungkin emang sepertinya cocok Sama kayak INFJ berarti ya, iya. sama ya. Iya Berarti gitu. walaupun kita sama-sama ada introvert sama intuition nih, IN-nya gitu. Walaupun dua akhirnya beda, tapi bisa dibilang buat kita ngadepin stresnya tuh Jauh beda. cukup beda ya, Jauh beda banget malah ya. beda jujur. Nah, Ya. Nah, tapi harus kita pahami juga nggak sih kayak gini tuh nggak mungkin 100% akurat gak sih? iya sih kalau MBTI sendiri bisa dibilang kayak nggak 100% akurat, karena kalau 100% akurat berarti semua manusia bisa jadi sama kan? Enggak, Iya. tapi tiap orang malah beda-beda gitu. Karena nggak di sih? MBTI sendiri itu kan ada kayak 16 kategorisasi, 16 personality type ya jatuhnya. Gak mungkin juga nggak sih kayak miliaran orang itu Manusia, semuanya masuk ke semuanya tiba-tiba Ya. introvert lah, extrovert lah, iya enggak nggak mungkin sih. juga. Nah, karena juga hasil dari MBTI kalian itu juga tergantung dalam keadaan diri kalian dalam ngambil tes. Bener banget. Karena gue sempet waktu itu kayak beda, bukan INFJ. Gue kan udah 3 kali ngisi tesnya. MBTI ini, dan kayak 2 kali gue dapet INFJ yang terbaru nih. INFJ terbaru pertama INFJ, terus yang kedua gue dapet INFJ. Oh, malah beda ya? Jadi kayaknya emang tergantung dari cara kalian memproses pertanyaannya pada saat kalian ngelakuin tesnya itu. Jadi gak kayak 100% akurat dan lu bakal selalu sama dapat dapetnya sama itu gitu kan ya? enggak gitu. Jadi ya bisa kita bilang di sini kalau MBTI itu emang kadang ada akuratnya, tapi overall bisa buat cuma for fun aja lah ya. Ya, for fun. Jadi biar lebih memahami diri atau mungkin cara orang melihat lu tuh kayak gimana gitu kan. Itu bisa dipakai gitu. Oke. Kan kita udah ngejelasin semuanya nih. Pasti penonton nih jadi pada tahu nggak sih? Harus tahu ini ya. mah jelas banget. Kalian harus jadi ini. tahu, guys. Iya. Nanti coba abis ini kalian tes Cek kepribadian yang kalian kalian tuh, MBTI-nya. Nanti komen di bawah kalian dapetnya apa. bener. Bener banget deh sih. Iya, Oke, ya mungkin- udah kurang lebih sih hari ini pembahasan kita gitu aja ya. Oke, jadi kita cuma ngebahas MBTI doang, dan jangan lupa komen MBTI kalian nanti di bawah. Oke, thank you all Thank you for watching. See you next time. Jangan, belum. Singkatan gak sih bukan Singkatan. Aduh, lupa ngeblank ya. Oke, ulah. Bahaya, Diaduk kan? gak sih? Enggak. Didiemin. Dimakan, guys.